Swastiastu, eh, Bu Maderai Wisudaryani. Selamat pagi, Bapak Ketut Popi Antara ya. Pada hari ini kami dari tim penguji komprehensif, saya Pak Nyoman Yasir dan Bu Made Rai Wisudaryani ya, akan menguji Pak Popi Antara. Nah, pada ujian ini akan direkam ya Pak Popi ya. Enggak apa-apa direkam Pak Popi? Ya. Siap, Pak. Baik. Nah, Bu Made, sebelum kita serahkan ke Pak Popi, gimana teknisnya? Apa langsung kita minta Pak Popi untuk praktik atau bagaimana? Silakan. Yang serahkan ke Pak Ketua, yang ikut. Oh gitu ya. Yang penting 50 menit ya. Oke. Oh ya, waktunya kita mulai tadi pukul 8 ya. Nah Pak Popi, karena Pak Popi kan sudah menyampaikan ini ya, perangkat pembelajaran, kemudian walaupun kami sudah membaca, tapi perlu juga dipresentasikan atau diaksikan mungkin ya Pak Popi ya. Nah silakan dicoba dulu perangkatnya Pak Popi. Ini Bapak. Izin share screen Pak. Nih. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Untuk hari ini saya akan membacakan RPP yang Tiang buat. Yang pertama, di Satuan Pendidikan di SMK Negeri 2 Tabanan, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 10, pertemuan pertama, semester Daniel, materi pokok teks anekdot. Alokasi waktu 4 kali 45 menit. Nah, untuk kompetensi intinya, karena ini sama, tidak perlu Tiang bacakan. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yang Tiang ambil itu di 3.6 dan 4.6 untuk keterampilan. Di 3.6 untuk pengetahuan, indikator pencapaian kompetensi di 3.6.1 menelaah struktur teks anekdot, 3.6.2 menganalisis kebahasaan teks anekdot. Sedangkan di keterampilan di 4.6.1 merancang teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Kemudian di 4.6.2 menyusun teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama, melalui model pembelajaran problem-based learning, peserta didik mampu menelaah struktur teks anekdot dengan penuh tanggung jawab, percaya diri, cermat, proaktif, dan kritis. Kemudian, yang kedua, setelah menelaah struktur teks anekdot melalui model pembelajaran problem-based learning, peserta didik mampu menganalisis kebahasaan teks anekdot dengan penuh tanggung jawab, percaya diri, cermat, dan proaktif. Kemudian di pertemuan kedua, melalui model pembelajaran project-based learning, peserta didik mampu merancang teks anekdot dengan memerhatikan struktur kebahasaan baik lisan maupun tulis dengan penuh tanggung jawab, percaya diri, cermat, proaktif, kritis, dan kreatif. Kemudian di pertemuan kedua yang nomor 2, setelah merancang teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan melalui model pembelajaran project-based learning, peserta didik mampu menyusun teks anekdot dengan memerhatikan struktur kebahasaan baik lisan maupun tulis dengan penuh tanggung jawab, percaya diri, cermat, proaktif, kritis, dan kreatif. Kemudian materi pembelajaran. Materi pembelajaran reguler yang A, faktual, teks anekdot berjudul KUHP dalam anekdot. Yang 2, video pembelajaran tentang struktur dan kebahasaan teks anekdot. Peran alanya ada di linknya.
Kemudian video langkah-langkah menulis teks anekdot. Konseptual. Yang pertama, struktur teks anekdot. Yang kedua, kebahasaan teks anekdot. Yang tiga, menulis teks anekdot. Yang tiga, prosedural, langkah-langkah menelaah struktur teks anekdot. Langkah-langkah menganalisis kebahasaan teks anekdot. Dan yang ketiga, langkah-langkah menulis teks anekdot. Metakognitifnya, peserta didik mampu menuliskan teks anekdot dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, materi pembelajaran remedial. Menelaah struktur dan menganalisis kebahasaan teks anekdot dengan tema yang sama. Yang kedua, yang B, merancang data dan menulis ulang teks anekdot. Materi pembelajaran pengayaan. Menganalisis struktur dan kebahasaan jenis teks anekdot yang berbeda. Yang B, menulis teks anekdot sesuai struktur dan kebahasaan. Yang C, menyunting teks anekdot. Kemudian pendekatan dan model pembelajaran. Pendekatan saintifik, model pembelajaran, problem-based learning, dan project-based learning. Metode, tanya-jawab, diskusi, penugasan, dan unjuk kerja. Media pembelajaran, yang pertama, alat, laptop, dan LCD. Yang kedua, media, teks anekdot berjudul KUHP dalam anekdot. Dan yang B, video pembelajaran terstruktur dan kebahasaan teks anekdot. Yang C, video langkah-langkah menulis teks anekdot. Yang D, salin dia langkah-langkah pembelajaran. Sumber belajar. Yang pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia tahun 2016, Bahasa Indonesia, SMA, MA, SMK, MAK, kelas 10, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Yang kedua, PBSI, UNY 2022, tentang struktur dan kebahasaan teks anekdot. Dan yang ketiga, Raisya Andira 2021, teks anekdot langkah-langkah menulis bahasa SMA kelas 10. Kemudian langkah-langkah pembelajaran. Di pertemuan pertama, kegiatan, langkah-langkah alokasi waktu. Di pendahuluan, pada orientasi, yang pertama, peserta didik menjawab salam pembuka, berdoa untuk memulai pembelajaran. Yang kedua, guru mengecek kehadiran peserta didik dan mengondisikan diri untuk siap belajar. Kemudian di bagian apersepsi, guru mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan menampilkan foto seorang komika terkenal dan mengaitkan dengan pembelajaran. Ini mungkin yang tambahkan juga karikatur di sini. Yang selanjutnya yang motivasi, peserta didik menyimak penjelasan guru mengenai manfaat pembelajaran yang dapat diperoleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pemberian acuan. Guru memberitahukan tujuan pembelajaran, materi yang akan dipelajari, dan langkah kegiatan melalui salin dia yang disajikan. Kemudian orientasi masalah pada peserta didik. Peserta didik menyimak video stand-up komedi. Guru dan peserta didik bertanya jawab sehubungan dengan video yang diputar. Yang ketiga, guru membagikan sebuah teks anekdot yang berjudul KUHP dalam anekdot. Kemudian pada mengorganisasi peserta didik untuk belajar, guru dan peserta didik bertanya jawab sehubungan dengan struktur dan kebahasaan teks anekdot. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, guru membimbing peserta didik dalam mengemukakan pendapat terkait struktur dan kebahasaan teks anekdot serta memberikan apresiasi dan penguatan atas jawaban yang diberikan. Kemudian yang keenam, guru meminta peserta didik untuk mengerjakan LKPD. Kemudian sintaks selanjutnya membimbing penyelidikan secara individu atau kelompok. Yang tujuh, peserta didik berdiskusi dengan guru terkait dengan LKPD yang dikerjakan. Kemudian di sintak mengembangkan dan penyajian hasil karya, guru memberikan waktu selama 40 menit kepada peserta didik untuk menelaah struktur dan menganalisis kebahasaan teks anekdot. Kemudian yang 9, guru memberikan ice breaking sebelum peserta didik mempresentasikan pekerjaannya. Dan 10, guru meminta peserta didik mempresentasikan hasil telaah struktur teks anekdot, kemudian diberikan komentar oleh guru.
Yang 11, setelah tuntas menelaah struktur teks anekdot, guru meminta peserta didik mempresentasikan hasil penganalisis kebahasaan teks anekdot yang diberikan komentar oleh guru. Kemudian yang selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru bersama peserta didik mengonfirmasi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian pada kegiatan penutup selama 10 menit, guru mengevaluasi keseluruhan kegiatan pembelajaran dan memberikan post-test berupa kuis. Dan yang kedua, guru dan peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang tiga, guru dan peserta didik merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang keempat, guru memberikan umpan balik. Yang kelima, guru memberikan apresiasi terhadap peserta didik sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan yang keenam, peserta didik menyimak informasi mengenai proses pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Dan yang ketujuh, guru dan peserta didik menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa. Untuk pertemuan pertama, itu yang model itu yang pergunakan Ibu Bapak. Yang lanjutkan King ya? Ya mungkin pertemuan pertama aja Pak Tut. Oke. Kemudian yang lanjutkan kegiatan penilaian, yang baik penilaian, pembelajaran remedial dan pengayaan. Teknik yang pertama teknik penilaian, yang A ada penilaian sikap. Penilaian sikap dilakukan dengan observasi atau pengamatan. Kemudian yang B penilaian pengetahuan dengan melakukan tes tulis. Kemudian penilaian keterampilan dengan menghasilkan sebuah produk. Bentuk penilaian, nah di sini bentuk penilaian yang coba dibuat dengan cara observasi dengan memberikan lembar pengamatan aktivitas peserta didik. Kemudian tes tertulis ada urian dan atau lembar kerja dan produknya lembar kerja. Remedial, peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar pada KD 3.6 menganalisis struktur dan kebebasan teks anekdot, dan peserta yang belum mencapai ketuntasan belajar pada KD 4.6 menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulisan dengan bimbingan tutor sebaya. Yang nomor 4, peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar pada KD 3.6 menganalisis struktur dan kebahasaan jenis teks anekdot yang berbeda, dan peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar pada KD 4.6 menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis serta menyunting teks anekdot. Bahan ajar. Bahan ajar Nikit yang tampilkan sebuah PPT untuk perkenalan. Kemudian di stand up comedy. Sebelum perkenalan, ini yang berusaha mengembangkan apa itu namanya pembelajaran yang menarik dengan menggunakan problem based learning. Nah di sini pertama berdoa sebelum mulai pembelajaran, membuat yel-yel, membuat ice breaking sebelum memulai pembelajaran. Kemudian setelah itu ada interaksi antara siswa dan guru. Kemudian dilanjutkan dengan pemutaran video stand up comedy. Stand up comedy diputar. Kemudian di sini siswa menggali sedalam-dalamnya isi dari stand up comedy tersebut. Apakah di sana temanya komika yang membawakan stand up comedy, kritikan apa yang akan kritikan apa yang diberikan oleh komika tersebut di stand up comedy. Kemudian di LKPD yang langsung memberikan teks yang berisi tentang anekdot KUHP. Kemudian ini tadi ke sini ya, maaf. Tadi ke sini ada tujuan pembelajaran.
Setelah memberikan persepsi, menunjukkan tujuan pembelajaran. Setelah menunjukkan tujuan pembelajaran, ada stand up komedi, kemudian ada pemutaran video. Setelah pemutaran video ada pemberian LKPD pada siswa untuk mengerjakan LKPD tersebut. Setelah LKPD dikerjakan dengan baik, di sana dilakukan ada presentasi. Setelah mengerjakan LKPD ada presentasi. Kemudian sebelum melaksanakan presentasi, guru dan siswa melakukan ice breaking kembali untuk menumbuhkan semangat siswa untuk belajar. Setelah ice breaking, kemudian kelompok tadi yang sudah dibentuk mempresentasikan dari hasil masalah yang didapati dari teks anekdot KUHP tersebut. Setelah dari kelompok berhasil mempresentasikan hasilnya, hasil dari masalah yang ditemukan di masing-masing kelompok, akhirnya guru selesai menampilkan presentasi, guru memberikan penguatan kembali. Nah, di sini sebenarnya ada teksnya di sini di anekdot ada teksnya, ada penguatan kembali. Kemudian setelah itu, setelah melakukan penguatan, guru kemudian memberikan sebuah umpan balik lagi ke siswa tentang bagaimana struktur dari teks anekdot tersebut. Setelah itu, guru selesai memberikan sebuah penguatan kepada siswa, dan akhirnya siswa ada komunikasi di sana antara siswa dengan guru, dilanjutkan, kemudian guru menyampaikan ke pembelajaran yang akan kita dapat pada pertemuan berikutnya. Kemudian kegiatan penutup tetap kegiatan berdoa, kemudian setelah kegiatan berdoa, pembelajaran pun sudah selesai. Di media pembelajaran yang pertama, Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Tabanan, pada pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 10, kompetensi dasar 3.6, menganalisis struktur kebahasaan teks anekdot, indikator 3.6.1, menelaah struktur teks anekdot, 3.6.2, menganalisis kebahasaan teks anekdot, materi teks anekdot. Teks prosedur untuk KUHP dalam teks anekdot. Itu yang ada di bagian medianya yang tampilkan. Seorang dosen Fakultas Hukum suatu universitas sedang memberikan kuliah hukum pidana. Suasana kelas biasa-biasa saja. Saat sesi tanya jawab tiba, Ali bertanya kepada dosen, "Apa kepanjangan KUHP, Pak?" Pak dosen tidak menjawab sendiri, melainkan melemparkan kepada Ahmad. Saudara Ahmad, coba dijawab pertanyaan saudara Ali tadi. Kata Pak dosen, dengan tegas Ahmad menjawab, "Kasih uang habis perkara, Pak." Nah, mahasiswa lain tentu tertawa, sedangkan Pak dosen hanya menggeleng-gelengkan kepala, seraya menambahkan pertanyaan kepada Ahmad. Saudara Ahmad, dari mana saudara tahu jawaban itu? Dasar Ahmad, pertanyaan Pak dosen dijawab dengan tegas. Peribahasa Inggris mengatakan, pengalaman adalah guru yang terbaik, Pak. Nah, itu jawaban dari Ahmad. Semua siswa di kelas itu tercengang. Mereka berpandang-pandangan, lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Di sini yang sudah menyisipkan linknya untuk video yang ada di YouTube. Kemudian yang B, video pembelajaran tentang struktur dan kebahasaan teks anekdot. Ini sudah sisipkan videonya. Ini baik Pak Popi, saya pikir sudah cukup ya untuk menyajikan rancangan pembelajaran. Nah, silakan Bu Made, mungkin yang pertama dulu menyampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanya ya.
Silakan. Iya, terima kasih Pak Nyoman Yase. Selamat pagi Pak Popik. Selamat pagi, Ibu. Iya, coba diraba dulu dadanya. Apakah jantungnya masih ada? Kayaknya masih hilang. Nah, hilang, Ibu, jantungnya. Iya, Pak Popik sudah sarapan pagi? Sarapan? Sudah, Ibu. Sudah Ya, siap. sudah makan? Sudah Oh, makan, sudah. sudah minum. Ya, oke. Tadi malam pukul berapa tidur Pak Popik? Pukul 1, Bu. Oh, Terus tidak pukul bisa tidur 1. lagi. Nggak bisa Ya, tidur alhamdulillah. lagi ya. Pak Man, kok kita merasa berdosa hari ini ya? Sampai segitunya ya. Iya, sampai Pak Popik ini tidak bisa tidur ya, memikirkan Pak Nyoman Ini dan Bu berpikir Made kuat gitu ini. ya. Ya Pak Popik ya, ini sudah bagus sekali RPP rancangan dari Pak Popik ya. Ini juga ada tangan-tangan ajaib dari Pak Nyoman tampaknya juga. Nah, betul, Bu. Nah, Ini dari iya. bapaknya. Nah, karena saya sebelaku penguji ya, kalau saya tidak menguji ya saya salah gitu. Nah, sekarang kita cek ya Pak Popik ya. Ini teks anekdot ya. Betul. Iya. Kalau di dalam pembelajaran teks anekdot kan kita sudah melalui tahapan yang benar-benar berat dan rumit ya, dan berulang-ulang ya. Ada identifikasi masalah kemarin dulu di pendalaman materi ya Pak Popik ya. Masalahnya diidentifikasi, setelah itu eksplorasi penentuan masalah ya. Ada penentuan masalah, ketika di penyusunan perangkat pembelajaran ada eksplorasi alternatif solusi lagi, ada apa namanya ini penentuan solusi, ada rencana aksi, ada rencana evaluasi ya. Ini sampai saya catat loh Pak Popik saking tidak ingatnya ya, karena berulang-ulang terus ya. Ya Pak Popik, kalau di pembelajaran teks anekdot, masalah utamanya apa sih Pak Popik yang kemarin diidentifikasi? Ada banyak masalah Pak Popik ya? Iya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Di anekdot sebenarnya, menurut pemahaman saya tentang kegiatan pembelajaran siswa di dalam kelas, kalau kita tidak memberikan informasi terlebih awal mengenai teks anekdot, sudah barang tentu siswa itu tidak akan tahu apa itu anekdot. Nah, permasalahannya yang bisa ambil di dalam pembelajaran teks anekdot, karena kemampuan siswa untuk apa itu namanya mengetahui tentang anekdot itu tidak ada. Kemudian strukturnya juga siswa itu tidak bisa menggali isi dari struktur teks anekdot. Jadi yang simpulkan untuk pembelajaran teks anekdot, karena siswa belum mengerti tentang teks anekdot, berarti menurut pemahaman Tiang bahwa teks anekdot di pelajaran di kelas 10 itu kurangnya motivasi siswa dalam belajar anekdot. Oke, artinya masalahnya yang utama karena motivasi ya Pak Popik ya. Nah, kalau dimotivasi masalahnya kan ada eksplorasi. Nah, ada eksplorasi ya. Pak Popik menemukan tidak kalau di eksplorasi apa yang Pak Popik lakukan? Mengeksplorasi penentuan solusinya. Pada saat eksplorasi penentuan solusi, saya melakukan pendekatan dulu. Pendekatan ke siswa pada saat proses pelajaran, ada tidak siswa bermasalah? Itu yang pertama yang dia lakukan pada pendekatan. Kalau misalnya ada siswa bermasalah, di sini dia eksplorasi lebih dalam lagi apa sebenarnya penyebab siswa itu motivasinya rendah. Nah, pertama yang dia temukan ternyata ada siswa yang tidak bisa membaca, belum bisa membaca dengan baik. SMK ya, SMK ya. Ya, ada. Dilema ini. Walaupun tidak Nanti banyak. kuliah gimana Ada. kita Pak Nyoman? Siapa tahu murid yang itu kuliahnya di bahasa Indonesia ya. Ada Ibu. Mungkin di SD mungkin karena sudah sering tidak naik kelas, begitu kan? Karena kasihan biar tidak terlalu dewasa lah siswanya langsung dinaikkan SMP juga sama. Karena gurunya takut ke dinas ya, menghadap harus ke dinas gitu ya, prosedurnya panjang kali lebar kali tinggi ya kalau tidak menaikkan siswa. Akhirnya kami ketemu di kelas 10. Kelas 10 ya. Nanti mohon dibimbing ya Pak Popik ya.
Siap Kami Ibu. nggak mau itu mulai dari dasar A, B, A gitu ya, A, ba gitu ya. Bahkan kemarin begini Ibu, saya sempat karena dekat dengan rumah Tiang, Hmm, yang suruh ke rumah pas sore-sore. Saya mau ajarkan bagaimana apa itu namanya teknik-teknik belajar membaca dengan cepat. iya, Saya kan iya. juga punya anak yang masih umuran umurnya yang kelas 3 SD, kan Hmm. mau Tiang gabung-gabung. Nggak datang dia Ibu karena malu mungkin. Ya, ini nilai plus untuk Pak Popik ya, di uji komprehensif ya. Karena guru itu yang terpenting itu ada panggilan jiwanya ya sebagai seorang guru. Luar biasa ini Pak Popik ya. Kalau saya sampai rumah sudah lemes ini sama Pak Nyoman ya. Kasihan juga Ibu. Kalau sudah di Kasihan rumah sekali ngurus sama anak sendiri, ngurus anak orang itu aduh masih berpikir ya. Ini tapi Pak Popik maha mulia ini ya. Wah, luar biasa Pak Popik ya. Nah, oke ya, artinya eksplorasi sudah dilakukan Pak Popik ya. Nah, tetapi ketika eksplorasi juga harus dikuatkan dengan wawancara ya, dengan kajian literatur. Di Betul. samping Pak Popik juga memiliki rasional ya, kenapa sih bisa seperti ini ya. Oke, ada observasinya juga ya. Bagus Pak Popik ya. Ya, ini teks anekdot. Saya senang sekali ya. Karena kalau belajar anekdot ya, kita bisa tersenyum, bisa tertawa gitu ya. Tadi stand up comedy kalau tidak salah. Nah, boleh saya cek di indikatornya Pak Popik? Ya, tampaknya indikatornya tadi sangat tepat ya. Menelaah menganalisis ya. KD-nya menganalisis struktur dan kebahasaan. Menganalisis ini kalau digolongkan ke dalam kognitif level berapa ya Pak Popik ya? Menganalisis menurut pemahaman Tiang Niko di C4. Oh, C4 ya. Wah, bagus ya. Ini level lot atau level hot? Untuk yang indikator IPK-nya Niko hot Niko. Hot ya. Karena pengujinya hot ya. Pak Nyoman ini penguji yang hot ya. Panas Pak Nyoman. Oke, higher order thinking. Saya setuju ya, penurunan KD menjadi indikatornya menelaah struktur, menganalisis kebahasaan. Ya, sederhana tapi tepat ya. Karena biasanya kesalahan, kekeliruan itu karena Bapak Ibu biasanya lihatnya buku. Bukan yang dikerjakan pertama RPP, tetapi panduannya buku. Apa materi yang ada di buku itu yang disalin ke Saya RPP sempat ya. begitu Bu, awal-awal Niki mengikuti kegiatan PPG Niki, Tiang lihat di buku juga untuk penurunan IPK-nya Niko. Ternyata dari bimbing dari Pak Nyomannya salah Iya menurunkan IPK. betul, itu yang benar. Dari lot kembali ke lot jadinya begitu. Iya, ini yang benar ya. Jangan-jangan di buku hanya menjelaskan struktur ya. Ada sih Bu. Bukunya enggak salah, Pak. Karena di buku kan memang menjelaskan materi ya. Oh, betul. Kita yang salah konsep. Bapak yang salah konsep, bukan kita ya. Oke ya. Nah, menciptakan pengali, merancang, menyusun teks. Nah, saya setuju juga ya. Ini sederhana ya, tetapi tepat ya. Oke, ini baik lisan maupun tulisan. Oh, ini kedua-duanya ya, Pak, yang merancangnya lisan iya, begitu dirancang, tulis iya ya, atau ditulis saja? Yang tulis saja. Tulis saja ya. Kalau tulis mungkin indikatornya baik struktur dan kebahasaan dalam bentuk tertulis mungkin ya. Oke, tapi sudah bagus ini ya. Ya, di tujuan sekarang Pak. Nah, ini takut Pak Popik ini kebus dingin nanti ya kalau terlalu lama ya. Ini saya kemarin baru datang dari Tabanan ini Pak. Saya PP. Ya. Saya P2M. Oke. Ya. Oh, ada 2 pertemuan ya, Pak. Di mana Bu Aci P2M-nya? Kediri ya? Di apa? Pak, di Penatahan Tabanan, di Tabanan Pesagi. Oh, Pesagi. Karena ini aja bisa nge-lab, Pak Nyoman. Kalau besok enggak bisa nge-lab. Iya, penuh ya. Jadi udah bisa nge-lab. Pak Nyoman juga kemarin ya? Iya, itu juga sama, juga nggak ada waktu itu. Hanya itu waktu karena yang berpikir hanya untuk hari ini ya. Ya. Oke, ini udah bagus Pak Popik ya tujuan pembelajarannya. Kalau tujuan pembelajaran itu kan ada konsepnya Pak Popik ya.
harus memuat ABCD gitu ya. Kalau saya sudah ABCD ini ya, atas bawah Caro Dream ya. Kalau saya saking gemuknya sudah ABCD ini ya. Saya, nah, Bapak Popik tahu ya konsep ABCD ya? Pasti tahu. Tahu sih Bu, cuman mungkin nggak gini, nggak masih lupa. Iya, lupa. Bisa nyanyi Pak Popik ya? Lupa, 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 lupa lagi konsepnya. Gitu ya. Ya, kalau ABC yang terakhir yang pasti ingat di degree-nya itu. Oh, degree. Itu Waduh. mungkin membuat apa itu namanya siswa dengan tenang, dengan tepat menjawab dengan tepat. Oh, iya, iya, iya. Artinya sudah ada nyantel ini materinya ya. Itu sudah bagus Pak Popik ya. Kita tidak berharap semuanya dikuasai sampai titik koma ya. Karena kan ada Mbah Google sekarang ya. Dan percaya diri ini kan Udah termasuk beda ini, pendekatan ini. dengan penuh percaya diri, dengan tanggung jawab. Oh, itu degree ya. Artinya D-nya sudah ada Pak ya. Tanggung jawab, percaya diri, cermat, proaktif, kritis. Ya ini degree ya. Iya, menurut Oke. pemahaman yang Bu, maaf kalau salah Bu. Sudah betul tepat ya. Nah, ini harus percaya diri. Ini kan ada percaya diri di sini ya. Ini kok gurunya yang tidak percaya diri nih. Ya. Ibu nih, jangan Ibu. Oke, sudah benar. D-nya degree. A-nya apa ya, Pak ya? Ya. Audien, Pak ya? Audien ya, audien. peserta didik ya, peserta didik. Oh iya, peserta didik. Oh, kan betul lagi ini ya. Dicaplok lagi ini poin 100-nya ya. Oke, ada peserta didik. Ada B lagi satu, Pak ya. A, B, C, D. Oh, B dan C. Ya, behavior ya, behavior ya. Behavior. Ya, behaviornya itu yang mana ya? Kalau menurut pemahaman Tiang, behaviornya Nike di apa itu namanya tentang yang mau diajarkan, tentang materi yang mau diajarkan. Peserta didik mampu menelaah ya. Ini kan perilaku yang diharapkan ya. Behavior, perilaku. Conditionnya yang belum disebutkan ya. Yang mana conditionnya Pak? Berarti yang menurut pemahaman Tiang yang pembelajaran ya termasuk nih Kang ya di. Iya, melalui model pembelajaran problem based learning. Ini kan pengkondisian Bapak ya, agar sampai nanti di behaviornya ya, agar nanti ada dampak pengiringnya berupa degree-nya itu ya, yang karakter. Luar biasa Pak Popi. Walaupun ingat satu ya, diberikan pertanyaan acuan ya, ingat 4 jadinya. Nggak jadi saya ngasih nilai 25 ini Pak. Langsung 100 ya. Potong upah pertanyaan acuan lagi 5 jadi 95 ya. Gitu, ternyata tidak seram ya ujian komprehensif ya Pak Popik ya. Ya, kita sebenarnya di sini berbagi rasa, berbagi pengalaman ya Pak Nyoman ya. Nah, ini seharusnya ini yang bertanya tipe-tipe ini Pak Nyoman Yase ini ya. Nah, berani saya bertanya tipe-tipe ya. Tapi karena Pak Nyoman Yase ketua ya, ya sudah saya saja yang bertanya tentang tipe. Ya, tahu TPACK Pak ya? Kalau menurut Tiang, TPACK itu berkaitan dengan teknologi. Iya, betul. Teknologi, ada pedagogiknya, kemudian ada kontennya. Kalau tidak salah Bu ya, kalau maaf kalau salah, kemudian ada apa itu namanya yang terakhir K-nya itu knowledge-nya. Iya, ya technological ya, pedagogical, content dan knowledge ya. Ini luar biasa ini didikannya Pak Nyoman ini ya. Bilangnya lupa tapi bisa menyebutkan ya. Ini seperti malu-malu kucing padahal bisa. Oke, TPACK. Kalau Bapak membuat konsep RPP daring, otomatis sudah TPACK ya Pak ya. Masuk Zoom, masuk meeting, sudah ada sederhananya, sudah TPACK. Tetapi kalau Pak Popik membuat, ini kan luring sekarang Pak Popik ya.
Betul itu. Iya, apalagi teks anekdot ini ya. TPACK-nya letaknya di mana ini Pak? Kalau teknologikalnya? Untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas, mungkin pada saat kegiatan pembelajaran kita akan memberikan sebuah kuis, karena di SMK siswa itu bisa memakai HP. Nah, Boleh pakai HP. boleh bawa HP. Kemudian untuk kegiatan penggunaan teknologi, mungkin kita di dalam kelas itu membuat sebuah apa itu namanya permainan. Dan apakah itu sebuah permainan kuisis itu atau permainan yang lain yang bisa teknologi kita implementasikan di dalam pembelajaran. Termasuk juga ada ya penayangan, tetap itu penayangan PPT, ada video pembelajaran dan yang lainnya. Iya, gimana saya nggak ngasih nilai 100 ini ya? 100 jawabannya ya. Wah, sudah bisa pakai Quizizz, Pak ya. Kemarin saya kasih pelatihan itu Kahoot, Quizizz, Quizlet. Ya. Sebenarnya kemarin ikut Bu, cuman ya sudah lupa, tapi masih punya akunnya, akun Quizizz punya. Untuk Kahoot-nya juga pernah mengikuti pelatihan. Kemarin itu antusias ya, siapa yang juara 1 saya berikan uang transport 2 kali gitu ya. Semangat dia guru-gurunya semua. Guru-guru ya Bu Aci ya? Nggih, guru-guru SD Pak Nyoman. Ada yang sudah lingset tapi semangat luar biasa. Dia kasih juga kemarin itu. Ya, pertanyaannya lucu-lucu Pak Popik. Siapa yang paling lebih cerdas, Marilyn Monroe atau Albert Einstein gitu ya. Lalu nama asli dari Dono Warkop DKI ya. Yang tidak terpikirkan ya, karena kita kan bosan juga ya. Provinsi Jawa Timur ya. Kan di peta yang mana gitu ya kan, pusing juga ya. Jadi ya kita arahkan ke pertanyaan yang lucu-lucu ya. Ya, apa yang ketika hidup ditepuk tangani, lalu ketika mati, ketika hidup dinyanyikan, ketika mati ditepuk tangani. Apa Pak Popik? Coba diulang lagi sekali. Ketika hidup dinyanyikan, ketika mati ditepuk tangan. Ini Pak Popik jago tebak-tebakan. Ketika hidup dinyanyikan, ketika mati ditepuk tangan nih. Ada satu esai itu ya, soal esai. Nah, kalau terlalu banyak belajar sampai pukul 1 subuh ini nggak bisa jawab. Kalau tidak salah itu ulang tahun Bu nih. Iya, lilin ulang tahun ya. Iya. Berarti itu apa sebenarnya itu maksudnya? Ternyata lilinnya itu mati langsung. Iya, itu ya. Nanti kita buat yang seperti itu Pak Nyoman ya. Seru ini ya. Seru. Oke, kemarin itu kita closingnya lucu sekali lagi Pak Nyoman. Di sana ada Bapak yang pintar ngelawak dan pintar nyanyi ya. Wah, jadi meriah kemarin. Tidak terasa itu P2M-nya. Ya. Oke, ya ini sudah luar biasa Pak Popik ya. Ini kalau dari segi aktivitas saya masih ada waktu ini ya Pak Nyoman ya. Jangan-jangan nanti Pak Nyoman nggak jadi nanya ini gara-gara saya. Ya, sudah waktu lagi 9 menit, Bu Made. 9 menit ya, full ya. Oke, Pak Popik, di aktivitas belajar. Nah, bisa nggak dilihat pertemuan-pertemuannya? Oh, ini bagus ya, project based learning ya. Dipilih ya. Karena ada produknya ya, harus project, nggak boleh problem. Oke. Nah. Oke. Oh, komika yang terkenal ya. Komika siapa ini, Pak? Kiki Saputri? Atau Raditya Dika? Atau Marcel? Siapa itu namanya? Nur Emon? Atau Kak Oyot malah? Cak siapa itu, Cak? Oh, Cak Lontong. Cak Lontong. Cak Lontong ya.
Oke, Cak Lontong memang lucu ya. Oke, anak-anak kenal Cak Lontong ya? Eh, ada yang kenal, ada yang tidak. Aku Oke, kebanyakan terkejut. kenalnya Raditya Dika ya? Ya kalau Sule pasti itu. Sule ya, oke. Oh, Sule pasti kenal ya, karena baru cerai dengan Natalie Olzer ya. Nikah lagi terus ya. Sangat terkenal ya. Oke, Pak Popik. Kalau di aktivitas ya, aktivitas yang mana ini ya yang menunjukkan bahwa pembelajaran ini ada critical thinking-nya? Critical thinking, Ya. sebenarnya sih ada, sudah Ibu. Oh, sudah ada. Oh, yang itu ya. Syukur Guru diisi dan ya. peserta didik bertanya jawab sehubungan dengan video yang diputar. Oh, itu critical thinking. Yakin ya? Kalau untuk menanyakan, ya tadi fotonya siapa ya? Itu. Oh, butuh analisis juga ya. Kalau berupa potongan parcel mungkin iya ya. Dikasih cunguhnya aja satu ya. Jadi berpikir keras ya. Tapi kalau dikasih foto utuh, nah, tapi ini video ya, video stand up komedi ya. Sebenarnya kemarin mau buat tambahan karikatur, Ibu. Tambahan karikatur. Cuman di apa itu namanya di PPT-nya yang sudah isi karikatur, cuman yang takut waktunya terbatas untuk editingnya ke gitu. Makanya dia potong-potong. Iya. Min juga bagus ya, Pak Popik ya. Min ada meme humor politik ya. Oh, Ada meme ya, cari saja yang meme lebih apa namanya, lebih netral ya. Meme tentang COVID-19 ya. Nah, itu bagus sekali. Ya, lucu-lucu. Ya, itu bisa digunakan. Atau kalau Pak Popik memakai stand up comedy, cari yang apa namanya, short videonya. Ya. Kalau full video enak mereka ya. Saya juga senang nonton terus ya di kelas. Durasi ini waktu Bu, stand up 30 menit gitu. stand up komedinya nih yang potong, cuman 8 berapa itu sebentar sekali dia potong di slide-nya. Potong dia ambil videonya. Oh, Cak Akbar namanya dia ngambil itu Cak Akbar. Oh, Cak Akbar. Karena berkaitan dengan korupsi, masalah pendidikan gitu. Dia potong hanya videonya panjang sekali dia potong, khusus cari koruptornya saja karena banyak tema-tema di sana. Oh, Pak Popik cari koruptor ya? Ini Pak Popik apa KPK ya? Dia ambil koruptor biar anak-anak itu lebih cepat apa itu namanya memberikan apa itu namanya daya pikirnya menjawab dari video yang dia berikan. Oke. Berarti kan kalau dia ini yang bagus memberikan artinya, video ya? itu, apa temanya ini anak-anak koruptor, itu langsung dia bisa memberikan apa itu namanya masukan kepada kepada pendidik untuk apa yang mau dia tanyakan. Tapi padahal itu anak-anak benih-benih korupsinya juga tinggi ya. Pak, udah dah ngajarnya Pak, kasih kita keluar istirahat lebih awal 5 menit gitu ya. Ya, tapi nuduh orang koruptor gitu ya. Oke. Nah, ini artinya apa? Keterampilan abad 21-nya sudah kelihatan ya. Di dalam aktivitas perangkat, di dalam aktivitas pembelajaran. Nah, kalau di keterampilan abad 21 kan banyak ya, ada critical thinking, ada problem solving ya, karena ini PBL ya sudah pasti ada problem solving-nya ya Pak Popik ya. Oke, masalah apa sih Pak Popik yang akan diidentifikasi? Untuk pembelajaran ini, Bu Nggih. Nah, kalau untuk di sini permasalahan yang identifikasi untuk pembelajaran ini kemampuan siswa dalam menentukan struktur dari teks anekdot. Sampai sejauh mana siswa itu bisa menemukan permasalahan yang berikan ke siswa.
Begitu menurut pemahaman Ibu. Oh, di sana ya, letaknya di struktur ya. Jadi untuk mencapai konsep struktur, mereka harus melalui banyak lika-liku hidup ya. Mulai dari identifikasi ya, lalu mengumpulkan informasi, memverifikasi, sampai nanti pada tahap mengomunikasikan ya. Baik Bu Made, waktu lagi 3 menit ya, kayaknya untuk saya dah ya. Oke, silakan Pak Nyoman. Terima kasih ya. Terima Ya, kasih Pak Nyoman. makasih Bu Terima kasih Aci Bu. ya, sudah bagus sekali ya, banyak saran secara tidak langsung ya disampaikan ke Pak Popi. Kemudian juga cukup menenangkan ya cara penyampaiannya kepada Pak Popi. Kalau enggak seperti itu nanti keluar keringat pagi-pagi. Ya, sangat bagus Terima kasih Bu. interaksinya. Nah, Pak Popi, kalau saya enggak tahu nih apakah menegangkan atau enggak ya. Nah, ingin tahu ya kalau dari perangkatnya sudah bagus ya. Kemarin sempat peer teaching juga sudah bagus ya, artinya kalau nanti PPL sudah cocok gitu ya. Nah, hanya karena ini masih di layar ya, jadi ingin tahu tentang orientasi ya. Nah, yang Pak Popi ketahui tentang orientasi masalah itu seperti apa, lalu kenapa sintaksnya seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi untuk membangkitkan apa itu namanya keinginan Santai. Tarik napas. keinginan untuk belajar. Nah, di sini ada orientasi dulu. Orientasi dulu agar siswa apa itu namanya mau mengikuti apa yang kita arahkan. Kita apa itu namanya memberikan sebuah pancingan berupa pancingan agar di orientasi masalah tersebut siswa bisa kreatif, biar bisa termotivasi untuk mau mengikuti pembelajaran. Gitu ya. Jadi orientasi itu orientasi masalah ya Pak Popi ya. Nah, jadi orientasi masalah sudah masuk ke tahapan inti ya, karena di sini kan Pak Popi nulis tahapan inti ya. Jadi bagaimana guru apa namanya mengajak siswa untuk mengenali permasalahan ya, mengenali permasalahan. Ya, ada juga nih orientasi masalah juga bisa kita katakan juga sebagai apa? Kalau persepsi kan nanti tumpang tindih karena persepsi kan di awal ya. Nah, ini sudah masuk ke kegiatan inti. Jadi apa masalahnya, kemudian siswa juga bisa jelas ya, tahu jelas atau menjelaskan permasalahan yang mereka akan berikan solusi gitu ya. Nah, ya bagus ya Pak Popi ya. Nanti kalau di ini ya di mengorganisasi fokuskan pada kegiatan menata atau mengatur kegiatan siswa ya. Nah, bisa di nomor 4 ini nanti masukkan ke kegiatan yang selanjutnya. Apa setelah ini ya? Setelah mungkin coba terus ke bawah. Membimbing penyelidikan boleh ya, nomor 4 itu ya. Karena mengorganisasi itu kan mengatur ya. Jadi guru bagaimana mengarahkan siswa membentuk kelompok gitu ya. Kemudian tidak boleh yang pintar-pintar saja gabung ya. Jadi harus heterogen, tidak boleh hanya cewek dan cowoknya ngumpul jadi satu grup. Ya, nah di situ peran guru ya. Termasuk juga menata jadwal, membagi peran tugas gitu ya Pak Popi ya. Ya sudah nampak itu di mengorganisasikan, hanya nomor poin 4 saja yang ini ya. Oke. Ya, Bu Aci 50 menit ya.
Pak Man, Ya. tepat sekali ini kita tadi 801. Iya, udah pas ya? Nggih, Iya. sudah pas. Waduh, Pak Popik bisa tidur Iya. tenang hari ini, Pak Betul. Nyoman. Terima kasih Bu, Bapak. Udah bagus ya? Udah Iya. bagus Pak Popi. Tetap Iya. minta bimbingan Orangnya nanti, Bu. bagus juga kan Pak Nyoman? Betul, betul jawabannya bagus. Iya. Ya. Banyak Minta bimbingan senyumnya. presiden, Bapak. Nggih. Berarti kita untuk Pak Popi kita akhiri ya. Terima kasih Pak Popi ya. Terima kasih sekali Bu Bapak. Iya. Oke, tidur tenang, Mudah-mudahan. makan yang banyak ya Pak Popik ya. Karena PPL itu berat. Siap Ibu, Bapak siap. Sukses Hanya ya, itu yang sukses berat. ya. Selamat dan sukses. Saya stop dulu recording ini. Iya, selamat Pak Popik. Terima kasih Bu.